Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wa ilma wal hikmata wa aqrabi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Agar kajian kita ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para pendengar semuanya, hari ini tema kita adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah, ya. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, sebentar lagi ya, lebih kurang pada tahun 2020 ini kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha tanggal 31 Juli nanti. Nah, sebelum sampai kita kepada tanggal 31 Juli ini, nah kira-kira apa ya amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini sehingga nanti kita bisa memanfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya, ya. Baik ya. Yang pertama kali mungkin amalan-amalan ini ya mungkin sering juga ya kita dengar namanya puasa Arafah, ya, pada puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, ya. Nah, insya Allah ilmu ini, pengetahuan ini sudah kita ketahui semua bahwasanya kita sangat disunahkan nanti insya Allah pada tanggal 9 Zulhijjah kita puasa Arafah. Saya bacakan ya hadisnya, ya. Puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadisnya adalah hadis riwayat Muslim nomor 1162 dari sahabat Abu Qatadah. Nah, insya Allah ya, pada dengar semua, nanti kita persiapkan nanti tanggal 9 Zulhijjah, ya, satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Ya, nanti kita tunggu keputusan pemerintah kapan Hari Raya Idul Adhanya. Nah, satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha, tanggal 9 Zulhijjah, kita puasa Arafah. Berharap nanti dosa kita yang setahun yang lalu diampuni oleh Allah, dan setahun yang akan datang juga diampuni oleh Allah. Insya Allah kita bisa melakukan hal itu. Itu yang pertama. Kemudian yang paling penting lagi adalah ketika di bulan Zulhijjah ini, ya, ketika pada tanggal 10, ya, kemudian tanggal 11, 12, dan 13 pada hari tasyrik kita melaksanakan ibadah kurban. Nah, bagaimana pada pendengar semua? Apakah sudah mempersiapkan ya hewan kurbannya? Silahkan ya, silahkan nanti dipersiapkan hewan kurban yang terbaiknya, karena ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah, ya, berkorban dengan hewan-hewan kurban yang kita miliki, ya. Nah, menyembelih kambing yaitu pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Zulhijjah, merupakan 9 agung yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syaffat ayat 107, ya. Dan kami jadikan dengan sembelihan yang agung yang besar. Jadi kita boleh ibadah kurban mulai dari tanggal 10 Zulhijjah setelah kita sholat Idul Adha, ya. Kita bisa menyembelih kambing atau menyembelih sapi atau domba. Masya Allah ya, jadi kita akan bergembira dengan Idul Adha karena kita bisa berkorban dengan harta kita dalam bentuk sembelih kambing, sapi ataupun dengan domba. Kemudian juga di dalam surat yang lain juga Allah mengatakan, ya, ini jadi motivasi buat kita, ya, menjadi motivasi bagaimana Allah itu sangat menganjurkan kita sekali untuk bisa berkorban pada Hari Raya Idul Adha ini dengan ibadah kurban. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 37, saya bacakan artinya, daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan berkabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Insya Allah. Kemudian juga kita ikuti lagi hadisnya.
ya. Ibadah kurban. Jadi yang ibadah kurban itu bukan yang dilihat Allah itu ya, bukan dagingnya kan. Dagingnya kan kita akan bagi-bagikan. Tapi yang dilihat oleh Allah itu bagaimana ketakwaan kita, bagaimana keimanan kita mengorbankan harta kita dengan membeli kambing, dengan membeli sapi, ya. Itu ketakwaan, itu yang dinilai oleh Allah. Kalau darah daging yang kita sembelih atau dagingnya, ya itu nggak. Jadi yang disampaikan kepada Allah adalah nilai ketakwaannya, ya. Kemudian, nah ini kita harus hati-hati. Barang siapa yang sudah punya kesanggupan berkorban, sudah memiliki kesanggupan hartanya untuk membeli kambing atau membeli sapi, tapi dia tidak mau berkorban, ya kita perhatikan di salah satu firman hadis Rasulullah, ya. Barang siapa yang memiliki kelapangan namun ia tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Ya, dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan namun ia tidak berkorban, ya, maka jangan mendekati tempat sholat kami, ya. Hadis riwayat Ahmad, ya, dan nomor 14, ya, halaman 24, dan Ibnu Majah nomor 3000, ya, 123. Jadi kalau kita perhatikan, jadi jangan sampai kita punya kelapangan harta, punya kelapangan untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, masih disimpan-simpan hartanya, padahal bisa diberikan kambing, bisa dia belikan domba, ya. Jadi insya Allah itu menjadi motivasi beberapa ayat Al-Quran, ya, dan beberapa hadis yang telah saya sampaikan tadi. Nah, apa lagi yang bisa kita lakukan pada bulan Dzulhijjah tadi? Di samping kita berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya, kita misalnya beribadah kurban, ya, pada tanggal 10, 11, 12, 13, ya, di hari tasyrik, banyaklah bersedekah. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak, ya, memberikan motivasi kepada kita ketika kita bersedekah, kita berinfak, ya, akan diberikan oleh Allah 700 kali lipat, ya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 26, 700 kali lipat Allah akan memberikan ganjaran bagi orang yang suka berinfak dan bersedekah, ya. Sementara itu juga dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersedekah meskipun seharga kurma, namun dari hasil yang baik, dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik, ya. Kemudian sesungguhnya Allah akan menerima sedekah kurma dengan tangan kanannya. Kemudian dia akan menggandakannya untuk orang yang bersedekah. Sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kuda, sehingga sedekah kurma tersebut sebesar gunung. Hadis riwayat Bukhari nomor 1321, ya. Jadi perbanyak sedekah. Ya, setelah banyak bersedekah, apa lagi? Amalan yang kita bisa lakukan di bulan Dzulhijjah adalah perbanyak zikir, ya. Makanya kalau hari Idul Adha kan berapa hari, ya? Sampai 3 hari, ya. Sampai hari tasyrik itu masih banyak dikumandangkan zikir, banyak dikumandangkan tasbih Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi perbanyak, ya, zikir, ya, berupa ada tasbih, ada tahmid, ya. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 203, berzikirlah kamu kepada Allah di hari-hari yang terhitung, ya. Berzikirlah kamu kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya, di bulan Dzulhijjah ini, ya. Tadi kita usahakan, ya, kita semangat untuk berkorban, ya. Kita mulai cari sekarang, ya, apa kambing atau sapi atau tempat-tempat kita mau beribadah kurban. Setelah itu jangan lupa kita sholat puasa sunnah 9 Dzulhijjah Arafahnya, juga diikuti dengan puasa-puasa Senin Kamisnya, tetap, ya, puasa-puasa sunnah kita ikutin. Kita juga, ya, perbanyaklah tadi bersedekah, ya. Setelah itu juga perbanyaklah zikir kepada Allah. Mudah-mudahan amal-amalan kita yang di bulan Dzulhijjah ini insya Allah diterima oleh Allah, dan kita masih punya kesempatan. Allah masih berikan kita kehidupan, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita rezeki. Keluarkanlah di jalan Allah, insya Allah akan dibalas oleh Allah berlipat ganda, karena kita berdagang dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Tadi bersedekah oleh Allah akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Mudah-mudahan nasihat ini adalah bermanfaat buat diri saya terlebih dahulu, ya. Pada hakikatnya saya menasihati diri saya, kemudian juga para pendengar semuanya. Kalau ada kata yang salah, kurang berkenan, ilmu yang terbatas ini saya mohon ampun kepada Allah
Dan kepada para pendengar semuanya saya minta maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.